Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dinda Alisa Putri Nasution dari kelas 1A4 dengan NPM 2021 1051 5235, jurusan Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini, saya akan menjelaskan topik tentang stres dan kesehatan dengan tema dampak dan cara mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih stres itu? Istilah stres berasal dari kosakata bahasa Inggris dan menurut Kamus Oxford, stres diartikan dengan pressure or worry caused by the problems in somebody's life, yaitu tekanan atau kekhawatiran yang disebabkan oleh masalah dalam hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stres diartikan dengan gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar yaitu ketegangan. Selanjutnya, lingkup stres di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada stres akademik. Stres akademik adalah tekanan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa yang berkaitan dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, stres akademik merupakan suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental, atau emosional yang disebabkan ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa, sehingga mereka semakin terbebani dengan berbagai tekanan dan tuntutan di sekolah. Stres akademik yang dialami merupakan hasil persepsi yang subjektif terhadap adanya ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa atau mahasiswa. Yang kedua ada stres kerja. Di masa pandemi COVID-19, diterapkan social distancing dan pekerja beraktivitas dari rumah atau WFH. Semua kantor dan tempat usaha tutup, pabrik-pabrik juga ikut tutup. Tidak adanya kepastian kapan masa pandemi COVID ini berakhir, menimbulkan ketidakpastian bagi para pengusaha dan para pekerja. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan PHK karena mandeknya kegiatan. Sementara yang terus melakukan usaha mengalami penurunan produktivitas. Inilah antara lain yang menimbulkan stres kerja di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga ada stres dalam keluarga. Saat diterapkan WFH di masa pandemi COVID-19, maka seluruh anggota keluarga setiap hari dan setiap saat berkumpul dalam rumah. Dengan demikian, ibu rumah tangga yang mendapatkan beban terbesar dalam melakukan pekerjaannya. Inilah potensi yang juga dapat menyebabkan stres dalam keluarga. Stres dalam keluarga bisa dialami oleh anak yang bosan dengan model pembelajaran secara online tanpa dapat bermain dan berinteraksi dengan temannya. Demikian juga dengan suami sebagai kepala keluarga yang harus bekerja dari rumah atau bahkan tidak bekerja, berdampak pada penurunan produktivitas dan pemasukan. Dapat pula memicu stres dalam keluarga. Dengan demikian, stres dalam keluarga merupakan akumulasi dari stres akademik yang dialami anak, stres kerja yang dialami orang tua ayah atau ibu, diperburuk dengan kemungkinan kondisi keluarga yang sedang kurang harmonis, semakin memperkuat potensi stres dalam keluarga. Apa aja sih gejala-gejala stres pada masa pandemi COVID-19? Di antara tanda-tandanya antara lain, yang pertama, memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan sehingga berpikir yang tidak rasional. Yang kedua, memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita. Yang ketiga, mencari berita mengenai COVID-19 yang berlebihan sehingga tidak dapat memilah berita yang akurat dan dapat memunculkan kecemasan yang membuat seseorang mengalami sulit tidur. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah yang ditawarkan dalam mengelola stres. WHO merumuskan strategi untuk menghadapi stres selama pandemi COVID-19, yaitu seperti yang pertama, berbincang dan berbagi cerita dengan orang-orang yang dapat dipercayai, sehingga bisa membantu kita mengurangi rasa tertekan yang dialami. Yang kedua, menjaga gaya hidup sehat dengan asupan gizi yang cukup, pola tidur yang baik, olahraga, dan berinteraksi dengan orang-orang yang disayang bisa dilakukan selama berdiam di rumah. Yang ketiga, menghindari rokok, alkohol, dan narkotika untuk menyelesaikan masalah emosi. Yang keempat, mencari fakta-fakta dan info terbaru yang dapat membantu kita dalam menentukan tahap pencegahan yang tepat dan menghindari berita-berita yang tidak valid dan kredibel. Yang terakhir,
mengurangi kecemasan dengan membatasi media yang menyebarkan informasi yang membuat semakin cemas dan takut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.